Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الحليم فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Para asatidzah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas Klaten yang kami muliakan, para orang tua dan wali santri serta sahabat Ibaska TV yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali bertemu untuk membicarakan tentang pendidikan, tentang masa depan anak-anak kita semuanya yang kita cintai. Akan kita arahkan kemana kehidupan mereka. Layaknya seorang arsitek yang membuat rumah. Sebelum rumah itu jadi, sudah tergambar dalam pikirannya, sudah ada konsepnya, rumahnya mau seperti apa. Seperti orang yang membuat makanan. Sebelum akhirnya dia menyiapkan bahan-bahan, sudah tergambar mau buat apa. Seperti orang yang melakukan perjalanan. Sebelum akhirnya dia beli tiket, dia menyiapkan kendaraan, dia menyiapkan perlengkapan, dia sudah tahu akan kemana perjalanan selanjutnya. Maka sebagai orang tua, sebagai pendidik yang mendapatkan tanggung jawab merawat dan mengarahkan generasi ke depan nanti, seharusnya dan memang sudah sepantasnya kita memiliki gambaran besar akan kemana anak-anak ini kita arahkan. Maka kita ingin belajar dari kesuksesan guru-guru terdahulu. Bagaimana mereka membentuk murid-muridnya, membentuk santri-santrinya sehingga menjadi pejuang yang tangguh yang memberikan kontribusi besar bagi Islam dan kaum muslimin. Saat ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana mencetak generasi pembebas Baitul Maqdis. Karakter generasi pembebas dan proses pembentukannya. Insya Allah sama-sama kita akan belajar dari buku ini. Hakadha zahara jailu Salahuddin wa hakadha adatil Quds. Demikianlah munculnya generasi Salahuddin dan beginilah akhirnya Quds kembali ke pangkuan kaum muslimin. Cerita tentang Al-Quds tentu sangat menyedihkan. Ini data lama, 11 Maret 2025. Yang terjadi sekarang tentu lebih dahsyat berkali-kali lipat dari data yang ada ini. Ini misalnya baru ya, dalam tanda kutip 48.503 orang yang meninggal. Sekarang sudah lebih dari 51.000, 52.000 dan seterusnya. Yang korban luka-luka, kemudian ancaman keamanan, masalah pendidikan, air dan sanitasi. Informasi kita dapatkan dari UNRWA, ternyata mereka kesulitan untuk membawa masuk bantuan-bantuan, baik pangan, obat-obatan, maupun bantuan kemanusiaan lainnya, karena tidak diperbolehkan oleh penjajah untuk membawa ke dalam, ke Gaza. Artinya, kondisi sekarang memang sangat memilukan. Dan kondisi seperti ini telah terjadi sebetulnya pada masa Rasulullah, pada masa Umar bin Khattab, lalu pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi kemudian mereka berhasil menyelamatkan kaum muslimin yang ada di Palestina sana. Para santri, para wali santri, sahabat Ibaska TV yang dimuliakan Allah, kita memberi bantuan kemanusiaan, donasi kepada Al-Aqsa, kepada Palestina, tentu menjadi bagian dari kewajiban. Tetapi jauh lebih penting daripada itu,
sebagai sebuah lembaga pendidikan, yang penting kita siapkan adalah generasi. Yang penting kita siapkan adalah mereka yang memiliki ruh perjuangan dan kontribusi besar. Kita tahu Salahuddin Al-Ayyubi, beliau adalah panglima. Tetapi panglima tidak bisa apa-apa tanpa ada pasukan yang hebat dan kuat. Selama ini memang yang terekspos, yang kita dalami dalam sejarah adalah kehebatan panglimanya, Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi siapakah pasukannya? Siapakah mereka yang berjuang bersama Salahuddin ini sehingga bisa membebaskan Al-Aqsa, bisa memerdekakan Al-Quds? Tentu ini menjadi sebuah kajian yang sangat menarik dan dikupas tuntas oleh Dr. Majid Arsan Al-Kailani dalam buku ini. Mari kita baca sebagiannya untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya, menjadi sebuah arah dan misi pendidikan akan kemana kita arahkan generasi kita, anak-anak kita dalam proses pendidikan yang kita lakukan selama ini. Ya, kita belajar dari buku ini. Hakadha zahara jailu Salahuddin wa hakadha adatil Quds. Ya, ini kita pelajari bersama-sama. Paling tidak ada 7 hal ini ya yang kita baca bersama-sama insyaallah. Pertama, Al-Quds pada masa Rasulullah, pembebasan Al-Quds pada masa Umar bin Khattab, realita kondisi umat pada masa ketika Al-Quds berhasil direbut kembali oleh pasukan musuh, peran pendidikan dan ulama, strategi pembinaan, karakter generasi Salahuddin, dan bagaimana mencetak generasi Salahuddin. Ini insya Allah semoga bisa kita manfaatkan waktu yang ada untuk memahami kandungan buku yang luar biasa ini. Pertama, alur sejarah penguasaan Baitul Maqdis. Pada masa Rasulullah, sesungguhnya Baitul Maqdis ini berada di bawah kekuasaan Bizantium. Jadi Palestina terjajah atau kawasan Al-Quds itu sebetulnya dalam penjajahan. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyiapkan, ini kata Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi ya dalam Dirasah Maqdisiyah beliau, bahwa Rasulullah itu sudah menyiapkan strategi, menyiapkan pasukan pembebas Al-Aqsa itu sejak beliau diutus. Mulai dari Isra dan Mi'raj, ini merupakan langkah awal. Kemudian sebagai kiblat pertama, beliau juga berkali-kali menyampaikan kepada para sahabat tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya isyarat pembebasan Syam, dan salah satunya adalah Baitul Maqdis, seperti yang terjadi ketika saat menggali Khandaq ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa kelak Syam akan dikuasai oleh kaum muslimin dan termasuk di dalamnya adalah Al-Quds. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu terjadi perang Riddah. Lalu kemudian mulai ada ekspedisi ke Syam setelah perang Riddah akhirnya bisa diredam. Ekspedisi ke Syam ini mulai dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dilanjutkan pada masa Umar bin Khattab, dan akhirnya perjuangan yang dimulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merengsek ke daerah kekuasaan Bizantium ketika dalam perang Tabuk misalnya. Ketika perang Tabuk, kemudian setelah itu perang Mu'tah, semakin ke sana lagi, kemudian setelah itu Yarmuk, semakin ke sana lagi, menguasai. Jadi yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan itu apa? Memberi ruang, memberi jalan kepada pasukan kaum muslimin. Jadi dari Tabuk, kemudian Mu'tah, kemudian kita rincinya bisa kita lihat
kawasan-kawasan yang dikuasai oleh Abu Bakar dan Umar itu menjadi jalan sesungguhnya untuk sampai kepada Yarmuk, lalu kemudian dari Yarmuk akhirnya Al-Aqsa atau Al-Quds dibebaskan pada masa Umar bin Khattab. Nah, tahun 638 benar-benar terjadi penyerahan damai ya Yerusalem atau Al-Quds kepada kaum muslimin, dan pada saat itu Umar bin Khattab menandatangani atau menyampaikan piagam ya Al-Ahd Al-Umari, perjanjian Umar atau piagam Umar yang memberikan jaminan keamanan kepada penduduk yang ada di tempat itu. Jadi sampai kira-kira pada masa Salahuddin Al-Ayyubi dari zaman Umar 638 ya, atau tahun 17 Hijriah, menyerahkan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin, kemudian masih berada di bawah kekuasaan kaum muslimin pada masa khilafah Umayyah dan Abbasiyah 661 1099. Itu Baitul Maqdis di bawah kekuasaan kaum muslimin. Nah, pada tahun 1099 ini itu kemudian terjadi serangan ya pasukan salib, Crusader itu ya. Kemudian akhirnya Al-Quds jatuh ke tangan pasukan salib dan akhirnya bisa direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada 583 Hijriah atau 1187 Masehi. Nah, pertanyaannya, kenapa sempat jatuh ke tangan musuh? Kenapa Al-Quds yang menjadi milik kaum muslimin itu sempat jatuh ke tangan musuh pada tahun 1099 Masehi itu? Ternyata di buku ini disebutkan bahwa terjadi berbagai macam kekacauan pada saat itu. Ada kerusakan akidah, ada moralitas yang runtuh, ada keterpecahan politik, ada fanatisme mazhab, perdebatan ilmu kalam, perdebatan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Di satu sisi ternyata menumbuhkan adanya keterpecahan di kalangan kaum muslimin. Sehingga begitu terjadi serangan, mereka dalam keadaan tidak siap. Maka pada saat itu, kaum muslimin sebagai sebuah generasi yang tidak mungkin melawan satu persatu, itu ada terjadi pembinaan akidah, pendidikan ilmu dan akhlak, ada majelis ulama dan madrasah, khususnya dari Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu dilakukan ya, pembinaan-pembinaan, hingga kemudian terjadi transformasi masyarakat. Tumbuhnya generasi mukmin sejati, kemudian terdapat perbaikan-perbaikan di segala lini, baik sosial dan politik, hingga muncullah pemimpin seperti Nuruddin Zangki. Lalu dari Nuruddin Zangki ini, beliau membina Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini dan generasinya ini tidak lahir begitu saja. Mereka terdidik oleh iman yang kuat, jiwa zuhud dan jihad, kemudian mereka memiliki strategi perang yang cerdas. Ini secara ringkas perjalanan alur sejarah hingga lahirnya generasi Salahuddin. Nah, sekarang kenyataannya setelah itu dikuasai oleh kaum muslimin selama bertahun-tahun dalam melalui perang Hittin, pada akhirnya kan jatuh lagi, dikuasai oleh Zionis lagi, dikuasai oleh Israel lagi. Bagaimana sih ceritanya sampai akhirnya dikuasai? Kan awalnya Al-Quds itu di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah, yang kemudian Herzl itu mau minta kepada Sultan Abdul Hamid II membeli tanah Palestina, tapi kemudian ditolak
oleh Sultan Abdul Hamid pada saat itu. Nah, kok bisa sampai dimiliki atau dikuasai oleh otoritas Israel saat ini? Ternyata itu semuanya melalui proses, ya, tidak ada yang tiba-tiba. Pertama, ada Sykes-Picot Agreement, Mei 1916. Apa isinya? Kesepakatan rahasia Inggris dan Prancis, yaitu pencabutan Palestina dari kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Berikutnya ada deklarasi Balfour, tanggal 2 November 1917, yaitu janji Inggris pemberian wilayah Palestina kepada Zionis. Berikutnya, mandat Liga Bangsa-Bangsa, tahun 1920. Kemudian sebagai pemenang Perang Dunia I, kemudian isinya ya sama, mendukung tanah Palestina untuk Zionis. Berikutnya penghapusan Daulah Utsmaniyah, Ottoman Empire, 3 Maret 1924, yang berasal dari konspirasi dari gerakan Zionisme internasional dan pengkhianatan internal. Tentu ini ada kisah sendiri, bahkan bisa kita tonton, ada filmnya terkait dengan hal ini. Kemudian ada revolusi Buraq dan perlawanan rakyat Palestina pada saat itu, 1929 sampai 1936. Palestina melakukan perlawanan terhadap penjajahan Inggris. Berikutnya terjadi Perang Dunia II, 1942 sampai 1945. Terbentuklah PBB 24 Oktober 1945 dan menonjolnya peran AS, Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat ini menjadi pendukung utama Israel. Majelis Umum PBB nomor 181 tanggal 29 November 1947. Isinya pembagian sepihak wilayah Palestina untuk Israel. Lalu 1948 tanggal 14 Mei deklarasi berdirinya negara Israel yang mengawali sejarah kelam penjajahan yang dilegalkan dan didiamkan dunia internasional. Kita tahu pada saat itu terjadilah Nakbah, adanya pengusiran besar-besaran ke warga Palestina, sehingga kemudian pada tahun 67 terjadi lagi Naksah, kemudian diikuti tahun 68 pembantaian Sabra Shatila, para pengungsi yang keluar, yang berada di Lebanon, dan seterusnya. Jadi semua ini ada rangkaiannya, ada abjadnya, yang kemudian dari satu alur berlanjut kepada alur berikutnya. Maka kita pun ketika ingin melakukan perubahan itu harus masif, harus bersama-sama dengan pemikiran bersama, melahirkan generasi. Ya, melahirkan generasi. Ini harapan kita semua. Nah, ini realita yang ada pada masa Salahuddin, dan ya kita dapati ternyata realita itu pun ada di kita sekarang. Realita kondisi umat pada masa Salahuddin. Pertama, perpecahan. Umat Islam dalam keadaan kondisi kehinaan. Artinya tidak punya marwah depan musuh. Pecah belah. Fanatisme antara satu mazhab dengan yang lain. Dikuasai oleh musuh dari dalam dan luar. Kekuatan yang terbagi. Negara-negara Islam terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Berikutnya, kepemimpinan yang lemah. Baik para politikusnya maupun ulamanya. Inilah kemudian yang disorot dan dikaji oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Ternyata latar belakang penulisan kitab Ihya Ulumuddin itu memang lahir dari kondisi masyarakat saat itu. Ini Masya Allah, di buku ini kita bisa bisa membaca terkait dengan bab-bab yang ada di kitab Ihya, di kitab-kitab Imam Al-Ghazali, itu memang benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat yang ada, sehingga kitab itu sebetulnya merupakan jawaban dari kondisi masyarakat untuk melakukan apa? Melakukan perbaikan.
Nah, upaya perbaikan ini ya pada abad itu ya, abad kelima Hijriah itu, paling tidak ada dua tokoh yang sangat berpengaruh ya, abad kelima dan abad keenam Hijriah ini, yaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali, hidup 450 Hijriah sampai 505 Hijriah, atau 1058 sampai 1111 Masehi, dan Imam Abdul Qadir Al-Jailani 470 sampai 561 atau 1077 sampai 1166. Ini ada kalimat yang Masya Allah menarik di sini ya, dari beliau ya, dari Dr. Majid Arsan Al-Kailani, bahwa sebuah kesalahan besar, sebuah sikap yang tidak pada tempatnya ketika menganggap bahwa Imam Al-Ghazali itu tokoh sufi semata, tokoh yang hanya mengurusi persoalan batin, zikir, dan lain-lain sebagainya. Ini sebuah kesalahan besar kata beliau, karena Imam Al-Ghazali itu sebetulnya merupakan guru para pejuang, sebagaimana Imam Abdul Qadir Al-Jailani yang selama ini identik dengan mazhab sufinya saja gitu ya. Ini juga sebetulnya adalah guru para pejuang, yang di tangan beliau berdua ini lahirlah para pejuang-pejuang yang luar biasa. Apakah yang beliau berdua lakukan? Paling tidak ada 3 hal ini. Ya, ada 3 hal ini yang beliau lakukan. Pertama, menata akidah, memurnikan tauhid dari syirik dan pengaruh pemahaman ajaran lain. Kita tahu ya, saat itu terjadi penerjemahan kitab dari Yunani ke bahasa Arab, lalu kemudian pemahaman mitologi Yunani itu kemudian masuk dalam pemahaman umat Islam, hingga kemudian ini tercampur dalam pemahaman tauhid yang sejati. Itulah kemudian yang dimurnikan kembali oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab akidahnya, dan juga dilakukan oleh Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Begitu pula ibadah, mengajarkan sholat, puasa, dan akhlak islami. Berikutnya mengajarkan tentang amal jama'i, bagaimana kerjasama, ukhuwah, dan semangat berjamaah. Paling tidak ada 7 ya, paling tidak ada 7 medan bidang perbaikan yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, al-amalu ala ijadi jailin jadidin minal ulama. Beliau berusaha untuk mendidik ya, melalui madrasah nizamiyah, kemudian juga di kajian-kajian beliau untuk mendidik generasi baru ulama yang benar-benar memiliki pemahaman yang murni, akidahnya, sholatnya, zikirnya, puasanya, ketersambungannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang beliau lakukan dalam proses di madrasah nizamiyah, kemudian di halaqah-halaqah ilmu yang diampu oleh beliau, wad'u minhajin jadidin lit-tarbiyati wa ta'lim. Beliau meletakkan dasar-dasar pedoman baru dalam proses pendidikan dan pengajaran, mulai dari memurnikan akidahnya, kemudian menguatkan fikihnya, kemudian menguatkan tazkiyatun nafsnya. Ini yang beliau lakukan. Berikutnya, ihya'u risalatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Beliau menghidupkan misi, pesan-pesan, perintah untuk melakukan kebaikan dan larangan untuk melakukan kemungkaran di tengah-tengah masyarakat. Bercampur baur orang dengan orang-orang yang baru masuk Islam, tinggal di negeri kaum muslimin dari berbagai macam latar belakang masyarakat yang beda-beda. Saat itu Baghdad, Irak, Basrah, Kufah menjadi kota besar di mana seluruh dunia dengan berbagai latar belakang aliran pemikiran itu datang ke sananya. Maka kemudian beliau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga ini
sehingga kekokohan masyarakat benar-benar tetap terjaga, tidak kemudian lebur oleh berbagai macam pemikiran yang masuk. Berikutnya, naqdus salatini zalamah. Adanya protes, adanya kritik kepada pemimpin-pemimpin yang zalim. Itu juga yang beliau lakukan, terutama melalui kitab-kitab beliau. Berikutnya, muharabatul madiyatil jarifah wassalbiyatid diniyah. Beliau memerangi sikap materialistis dan sikap-sikap negatif beragama. Ya, jadi kita lihat di kitab Ihya Ulumuddin, mulai dari beliau dari ibadat, kemudian dari adat, kemudian al-munjiyat, al-muhlikat. Ini sebetulnya jawaban dari kondisi masyarakat saat itu seharusnya seperti ini dalam tuntutan konsep Islaminya. Adat, kebiasaan, makan dan minum seharusnya mengantarkan tetap kepada Allah. Tidur, bangun, berjalan, berpakaian, bekerja, seharusnya itu menjadi ibadah. Nah, itu beliau bahas. Al-munjiyat, apa saja yang menyelamatkan. Al-muhlikat, apa saja yang mencelakakan. Beliau bahas dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Berikutnya, ad-da'watu lil adalatil ijtimaiyah. Ajakan untuk keadilan sosial. Nah, ini juga beliau ajak masyarakat, beliau terus berdakwah melalui bukunya maupun melalui kelompok masyarakatnya, murid-muridnya tadi. Berikutnya, muharabatut tayyaratil fikriyah al-munharifah. Beliau memerangi beragam corak pemikiran yang menyimpang, seperti Syiah, seperti Batiniyah. Kita bisa baca ya bagaimana Imam Al-Ghazali benar-benar mendebat pemikiran-pemikiran yang salah ini, termasuk dalam hal ini tahafutul falasifah gitu ya. Itu beliau mendebat pemahaman-pemahaman filsafat yang tidak sesuai. Nah, ini yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dalam proses pendidikan yang beliau lakukan. Adapun Imam Abdul Qadir Al-Jailani, apa yang beliau lakukan? Beliau lakukan at-ta'lim wa tarbiyah. Sama, jalurnya melalui jalur pendidikan, pengajaran dan pendidikan. Al-i'dadud dini was-thaqafi. Adanya persiapan penguasaan agama dan wawasan. Berikutnya at-ta'lim wa tarbiyah ar-ruhiyah. Beliau menguatkan tarbiyah ruhiyahnya. Jadi sebetulnya ini satu paket ya. Ini satu paket. Jadi tasawuf itu atau tazkiyatun nafs yang beliau ajarkan ini itu satu paket dengan tarbiyah wa ta'limnya, kemudian as-saqaf, kemudian saqafiyahnya, kemudian amar ma'ruf nahi mungkarnya, kemudian akhlak dan kehidupan sosialnya. Itu satu paket sebetulnya dari apa yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya dan masyarakatnya saat itu. Al-i'dadul ijtima'i, persiapan sosial. Beliau juga tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar bahkan kepada para ulama sendiri, intiqadul ulama. Beliau mengkritik para ulama-ulama yang tidak sesuai, intiqadul hukam. Beliau juga mengkritik para pemerintah yang sudah tidak sesuai, intiqadul akhlaqil ijtima'iyyatil mu'asirah. Beliau juga mengkritik, berusaha memperbaiki akhlak sosial yang mulai menyebar luas di tengah masyarakat. Berikutnya ad-da'wah liinsafil fuqara'i wal 'ammah, ajakan untuk berlaku adil, berlaku tepat kepada orang-orang fakir dan masyarakat umum. Ini yang dilakukan oleh Imam Abdul Qadir Al-Jailani, mendidik masyarakatnya, mendidik generasinya, mendidik murid-muridnya untuk memiliki pemahaman agama yang komprehensif, akhlak yang baik, ruh perjuangan untuk tidak membiarkan penyimpangan terjadi di masyarakat. Ini yang beliau
lakukan. Lalu dari generasi hasil didikan Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, lahirlah kemudian madrasah-madrasah. Banyak madrasah-madrasah yang didirikan oleh para murid-muridnya ini. Dari madrasah-madrasah ini kemudian belajarlah anak-anak kaum muslimin dengan pemahaman yang baik, ruh perjuangan yang kuat. Datang Salahuddin Al-Ayyubi ngajak untuk jihad, maka yang menyambut seruan jihad pertama kali adalah para murid, anak-anak murid, kemudian para santri-santri dari pesantren-pesantren hasil didikan-didikan Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bapak Ibu, para wali santri yang dimuliakan Allah, nah ini kita lakukan sekarang di pondok pesantren adalah ingin menguatkan ruh pendidikan ini. Tidak sekedar kegiatan formalitas saja, tapi kita berharap di semua proses pendidikan yang kita lakukan ada tujuan yang ingin kita tuju, paling tidak mencetak generasi Salahuddin Al-Ayyubi seperti ini. Bagaimana karakter generasi Salahuddin Al-Ayyubi ini? Pertama, mereka memiliki keimanan yang kuat. Ya, ini keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya memiliki penguasaan ilmu syar'i. Mereka paham tentang kewajiban-kewajiban agama, dan juga mereka paham tentang kewajiban-kewajiban sosial, tahu tentang ilmu-ilmu sosial, dan terutama dalam hal ini tahu tentang ilmu perang gitu ya, dan hal-hal yang diperlukan untuk mendukung dalam perjuangan. Berikutnya, generasi Salahuddin Al-Ayyubi adalah generasi yang tekun ibadah. Ya, mereka adalah para ahli ibadah, sebagaimana yang sifatkan tentang generasi orang-orang beriman, ruhbanun bil-laili fursanun bin nahar. Mereka adalah para rahib, para ahli-ahli ibadah ketika malam hari, adalah pejuang-pejuang tangguh ketika siang hari. Berikutnya, generasi ini, jadi kalau satu atau dua itu tidak bisa menjadi satu pasukan. Artinya apa? Karakter ini memang karakter generasi. Masya Allah gitu ya, kita bisa melihat generasi soleh gitu ya, generasi semangat jihad dan pengorbanannya, generasi yang tekun ibadahnya, ini luar biasa. Dan yang berikutnya adalah akhlak mulia dan kesungguhan dalam bekerja. Ini karakter yang dimiliki oleh generasi Salahuddin. Nah, ini bagian aplikatif, bagian aplikatif dari buku ini tentang qawanin tarikhiyah wa tatbiqat mu'asirah. Jadi qawanin tarikhiyah, hukum-hukum historis, wa tatbiqat mu'asirah, dan aplikasi kontemporer. Jadi sejarah ini kan terbentang ya. Itu ada sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ada hukum Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di alam semesta ini. Tidak hanya dalam fisika atau kimia, tetapi juga dalam ilmu sosial, termasuk dalam hal ini dalam sejarah. Ada hukum-hukum historis yang berlaku sepanjang zaman. Nah, bagaimana kita mempelajari hukum-hukum historis itu, dan bagaimana hukum itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini. Ini menarik yang dikaji oleh Dr. Majid Arsan Al-Kailani di buku ini. Ini dia, ada 11. Kita tidak bahas semuanya ya. Kita ambil beberapa untuk kita kaji secara aplikatifnya seperti apa. Mulai dari hukum pertama, pengaruh pemikiran dalam kesehatan masyarakat, dalam sehat atau sakitnya masyarakat. Hukum kedua, kegagalan usaha, perbaikan dan evaluasi pendidikan, apa sebabnya. Kemudian hukum ketiga, pengaruh orang-orang cerdas
dalam perbaikan sosial. Keempat, metode dan perbaikan. Berikutnya, hukum faktor-faktor kekuatan masyarakat dan kekuatan usaha-usaha pembenahan di tengah masyarakat. Kemudian terkait dengan hukum keenam, kesuksesan dan bagaimana menguatkan antara ikhlas dan strategi yang benar, dan seterusnya dan seterusnya. Ini silahkan bisa kita baca langsung dari bukunya, dan insya Allah banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan. Baik, kita bahas beberapa di antara hukum-hukum historis dan penerapan aplikatif secara kontemporer yang bisa kita ambil dari hukum-hukum sejarah yang ada ini. Pertama, tentang menjaga gagasan dan pemikiran. Ya, menjaga gagasan dan pemikiran. Jadi, kata Dr. Majid Arsan Al-Kailani, ada 3 yang mempengaruhi masyarakat. Yang pertama, gagasan dan pemikiran. Yang kedua, tokoh dan figur. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Apa yang paling mempengaruhi masyarakat? Apakah gagasan atau pemikiran, ataukah yang mempengaruhi itu tokoh dan figur? Tokohnya ini, begitu tokohnya hilang, langsung seakan masyarakatnya itu oleng, atau mudah digerakkan oleh satu tokoh, terserah mau baik atau buruk, yang penting tokoh itu ya diikuti saja. Ada fanatisme buta terhadap satu orang-orang atau terhadap pribadi-pribadi, personal-personal tertentu. Atau yang lebih dominan itu soal fasilitas hidup, kenikmatan hidup, pokoknya ingin enak saja, ingin berada di zona nyaman saja. Nah, ini perlu kita perhatikan betul, termasuk dalam mengelola lembaga pendidikan. Yang menggerakkan kita dalam lembaga pendidikan ini sebenarnya apa? Atau termasuk dalam hal yang mendorong kita memilih satu lembaga pendidikan itu apa? Apa karena gagasan dan pemikirannya? Memang ini sekolah ini, pendidikan ini, atau pendidikan kita ini memiliki visi misi yang kuat? Ataukah karena tokoh dan figurnya? Ataukah karena sarana dan prasarananya? Seharusnya yang kita kedepankan adalah gagasan dan pemikiran, sehingga siapapun yang memimpin, siapapun yang berada di depan, dia melanjutkan gagasan dan pemikiran orang-orang yang terdahulu yang telah memulai gagasan dan pemikiran ini dengan pandangan yang kuat, dengan pandangan yang jauh ke depan, dan pertimbangan yang kuat. Sejenak kita menengok ke dalam. Apa sih yang menjadi visi lembaga kita ini? Visi Ibnu Abbas ini? Dari awal, Ustadz Dr. Mu'inuddinillah rahimahullah, beliau telah menggariskan tentang visi Ibnu Abbas menjadi lembaga pendidikan Islam unggul yang mencetak generasi Qur'ani, Rabbani, ulul albab, berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kemana kita akan berjalan, kemana kita akan menuju, apa tujuan dari semua pendidikan yang kita lakukan di lembaga ini, apa tujuan dari seluruh aktivitas, dari bangun pagi sampai kemudian tidur lagi. Untuk apa kita bercapek-capek selama ini? Pulang pagi, pergi pagi, pulang sore, pulang dengan keadaan lelah, meninggalkan keluarga. Apakah hanya untuk rutinitas? Rugi. Ada satu hal yang ingin kita tuju bersama, yaitu bagaimana lembaga ini kita bersama-sama. Kalau kita menamakan lembaga, artinya kita seiring sekata, seia sekata dalam beraktivitas, dalam bergerak untuk bersama-sama menyajikan pendidikan yang unggul. Kita berharap
anak-anak kita, generasi kita, santri-santri kita yang belajar benar-benar menjadi generasi yang Qur'ani, yang dekat dengan Quran, yang Rabbani, yang memiliki akhlak mulia, ulul albab, memiliki pemikiran yang cerdas dan berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Berikutnya kita menengok kepada visi kita. Apa yang ingin kita lakukan? Bagaimana langkah-langkah strategis yang kita lakukan untuk mencapai visi tadi? Maka kita lakukan adalah menyelenggarakan pendidikan Qur'ani yang komprehensif. Kita berusaha dalam belajar fisika, kimia, matematika, fikih, kemudian bahasa Arab, kita ingin menghadirkan nilai-nilai Quran dalam pembelajaran tersebut. Berikutnya, kita ingin membangun karakter Islami yang ingin kita bangun, kita instalkan ke dalam hati dan pikiran anak-anak kita. Berikutnya, kita ingin berusaha mengintegrasikan sains dan teknologi berbasis Al-Quran. Ya, semuanya ada sandaran ayatnya, semuanya ada sandaran syar'inya, semuanya mengenalkan kepada penciptanya, semua mengajarkan tentang tauhid dan akhlak mulia. Dan berikutnya, kita berharap anak-anak kita bisa menjadi kader dakwah yang tangguh dan bijaksana ketika akhirnya mereka terjun di tengah-tengah masyarakat melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Bagaimana ruhnya, filosofinya? Paling tidak ada 5. Ubudiyah, menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Khilafah, yaitu menjalankan tugas sebagai khalifatullah fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, artinya orang-orang yang benar-benar memakmurkan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Berikutnya kita berusaha untuk ihsan, merasa diawasi oleh Allah kapan dan di mana saja. Berikutnya kita berusaha untuk berlaku ahsan, melakukan yang terbaik apa yang mampu kita lakukan. Dan yang berikutnya, semua itu berdasarkan mas'uliyah, tanggung jawab kita kepada Allah dan tanggung jawab kita secara sosial. Adapun nilai pendidikan yang kita jalankan di pondok kita ini, yang pertama ikhlas. Kita benar-benar berharap semua apa yang kita lakukan ini bisa kita lihat kelak di akhirat nanti bisa mengantarkan kita kepada surga Firdaus. Kita harapkan itu. Maka kemudian karena tujuan kita besar, karena pamrih kita sangat besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berusaha itqon apapun pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kita lakukan dengan terbaik yang mampu kita lakukan, tidak henti bertanya, tidak henti mengupdate diri, tidak henti melakukan inovasi agar pekerjaan kita semakin itqon. Berikutnya kita melakukan dengan ihsan, ya, melakukan dengan cara yang terbaik, melakukan dengan penuh tanggung jawab, merasa diawasi oleh Allah, tidak perlu ada pengawasan dari manusia, CCTV hanya sebagai tambahan karena kita dimanapun berada sudah merasa diawasi oleh Allah. Berikutnya kita ihtiram, menghormati sesama teman kerja, menghormati santri, menghormati wali santri, menghormati guru-guru, menghormati semua aktivitas akademika. Kita hormati satpam, kita hormati ibu dapur, kita hormati petugas kebersihan, kita hormati kepala sekolah, tentunya kita hormati pimpinan, kita hormati direktur, kita hormati pembina yayasan, dan seterusnya. Semua aktivitas kita berdasarkan penghormatan dan menempatkan setiap orang sesuai pada tempatnya. Dan berikutnya adalah ihtimam, memiliki perhatian yang besar, memiliki kepedulian, rasa memiliki. Ini yang ingin kita hadirkan dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Ini nilai pendidikan dan ini yang ingin kita hidupkan ruhnya di hati anak-anak kita semuanya. Para wali santri, para asatidah, dan juga segenap pemirsa Ibaska TV. Yang kedua, apa yang kita pelajari ya? Yang kita pelajari yang kedua adalah
menata sistem pendidikan dan ruh pendidik. Ini penting. Menata sistem pendidikan dan ruh pendidikan. Ini unik di sini ya. Beliau mengajak melakukan taubat pendidikan. Ya. Taubat tarbawiyah itu ya. Taubah at-tarbawiyah. Melakukan taubat pendidikan. Taubat pendidikan ini artinya kita berani mengevaluasi, melihat kembali terkait dengan proses pendidikan yang sudah kita laksanakan selama ini. Bagaimana ruh pendidiknya, bagaimana materinya, bagaimana sistemnya, ini perlu kita evaluasi. Apakah sudah benar-benar mengantarkan kita dan anak-anak kita menjadi generasi Salahuddin dengan karakter-karakter utama dan mulia tadi atau belum? Sebagai lembaga, kita evaluasi apakah sudah sesuai dengan visi misi lembaga atau belum. Sebagai lembaga, kita juga perlu melihat kembali apakah visi misi lembaga kita ini sudah sesuai untuk mencetak pejuang-pejuang yang memperjuangkan Islam atau belum. Apakah yang perlu ditambahi, apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu dilengkapi, siapa yang perlu dilibatkan. Karena memang tidak bisa lembaga ini kita urus sendiri. Tidak bisa kita mau jadi pahlawan sendiri dalam memperjuangkan Islam. Kita bicara generasi, kita bicara kebersamaan, kita bicara kekuatan bersama dalam berjuang bersama. Nggak bisa kemudian kita merasa paling hebat, paling berjasa, paling kuat, paling top, paling memiliki keputusan, paling penting. Nah, ini yang perlu ditata. Nah, di sini disebutkan bahwa dalam menjalankan proses pendidikan, kita melakukan taubat pendidikan, sekaligus kita mengevaluasi bagaimana ruh pendidiknya, bagaimana materinya, bagaimana sistemnya, untuk bisa menghasilkan sebuah proses pendidikan yang benar-benar melahirkan para pejuang. Ini, Masya Allah, saya kenal buku ini dari siapa? Dari Ustadz Mu'in. Setiap kali acara Formakin, Forum Ma'ahid Quran Indonesia, ya, Ma'ahid dan Madaris Quran Indonesia, beliau selalu mengenalkan tentang buku ini, menceritakan tentang kisah buku ini, melakukan refleksi atas apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali dan Imam Abdul Qadir Al-Jailani, sehingga kemudian saya kenal dan ingin menelaah lebih lanjut. Jadi, Masya Allah, buku ini luar biasa. Berikutnya, pemimpin yang berakal dan ahli ibadah. Ini penting, ya, penting. Pemimpin-pemimpin yang kita hadirkan, yang kita pilih, yang kita percayakan, yang kita amanahkan, dia pertama berakal, cerdas, dan dia adalah ahli ibadah. Sebab akalnya itulah yang akan mengontrol dia, sementara ibadah itulah yang akan mengilhami dia dalam membuat keputusan-keputusan sehingga tetap berjalan sesuai syariat. Maka yang kita lakukan kepada anak-anak kita apa? Kita siapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang cerdas. Kita kuatkan ahli ibadah mereka. Dan ketika sudah sampailah pada saatnya kita menggunakan sistem meritokrasi, memilih yang terbaik sesuai dengan kapasitas untuk menempati posisi-posisi tertentu, untuk menempati pos-pos tertentu. Dan dalam pos apapun, selama itu dalam perjuangan, maka itu akan dalam kebaikan. Tuba, alangkah beruntung li'abdin ala anani farasi. Alangkah beruntung seorang hamba yang selalu siap sedia berada di atas kudanya. In kana fis saqah kana fis saqah, wa in kana fil hirasah kana fil hirasah. Ketika dia disuruh untuk berada di depan, dia berada di depan. Ketika dia disuruh untuk berada di belakang, dia siap untuk di belakang. Ketika dia disuruh berada di pos pengamanan, dia siap siaga di pos pengamanan. Selama dalam barisan perjuangan, mau dalam posisi apapun, kita insya Allah dalam kebaikan. Nah, sebagai sebuah
kebersamaan, sistem meritokrasi ini penting untuk kita hadirkan sehingga pemimpin-pemimpin yang kita tempatkan benar-benar sesuai dengan kapasitasnya, berada pada pos-posnya yang tepat. Ya, sekali lagi, berakal dan ahli ibadah. Berikutnya, gaya hidup berdasarkan nilai. Nah ini, bukan gaya hidup berdasarkan gengsi, gaya hidup berdasarkan mode, gaya hidup berdasarkan apa yang viral, apa yang lagi tren. Wah, capek. Dan pada akhirnya kita akan terombang-ambing. Di sini disebutkan bahwa kita hidup, kita memilih style kita, itu berdasarkan nilai. Zuhud, sederhana, bersahaja, itu bagian dari nilai. Dengan tetap tentunya menjaga kepantasan, ya, menjaga kepantasan. Dan dalam gaya hidup apapun itu, beliau Dr. Majid Tarsan Al-Kailani menekankan untuk selalu siap berkhidmat, kapan dan dimanapun kita berada, kepada Islam dan kaum muslimin. Berikutnya, sebuah hukum sejarah bahwa kompetensi itu yang akan menentukan. Ya, dalam kehidupan sosial masyarakat, pada akhirnya hidup ini ditentukan oleh kompetensi. Bahwa yang memiliki kompetensi dialah yang akan memenangkan kompetisi. Ya. Jadi siapa yang memiliki kompetensi, dialah yang akan memenangkan kompetisi. Dan memang hidup ini adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Artinya kuatkan potensimu sehingga dalam perlombaan ini engkau masih punya harapan untuk bisa berlomba dengan orang lain. Dalam hal apa? Pertama, dalam hal pengetahuan. Pinter, cerdas, wawasan diperluas, dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa merasa pintar. Ilmu kita setinggi-tingginya gelar doktor misalnya, profesor misalnya, tetap akan ada ilmu yang baru, pengetahuan yang baru, kemudian penelitian yang terbaru, yang kita tidak cukup untuk berhenti sampai di sini, perlu terus untuk mengembangkan diri. Berikutnya, kemampuan kompetisi ini juga ditentukan oleh kemampuan finansial. Ini jangan sampai kita lupa. Zuhud, iya, tapi kemampuan finansial, kekuatan finansial, kekokohan ekonomi, ini juga menjadi bagian yang paling menentukan dalam proses kompetisi. Lembaga kita, yayasan kita, tidak akan berkembang ketika kita tidak kuat dalam hal kemampuan finansial. Maka dari segi pengetahuan, dari segi teori, praktek, perlu kita pelajari dan kita latih untuk menguatkan kemampuan kompetisi fastabiqul khairat. Dan yang berikutnya adalah keterampilan perang. Perang di sini dalam banyak hal, termasuk perang fisik. Orang yang mau tempur itu ya fisiknya harus kuat. Dalam hal ini keterampilan berkelahi tangan kosong gitu ya, keterampilan fisik untuk berjuang, keterampilan perang di media sosial, perang opini, perang pemikiran. Nah ini perlu kita kuatkan ya, perlu kita kuatkan karena kompetisi tanpa kemampuan dan keterampilan perang, keterampilan untuk bersaing dengan orang lain yang hanya mengandalkan surat sakti gitu ya, mengandalkan keputusan, atau mengandalkan orang tua, mengandalkan saya anak siapa gitu ya. Ini pada akhirnya akan tergeser dalam kompetisi yang sangat luas ini. Kompetensi adalah syarat utama untuk memenangkan kompetisi. Maka kompetensi inilah yang perlu terus kita tingkatkan baik secara individu maupun kelembagaan. Berikutnya, tepat dalam ikhlas dan strategi. Jadi kita perlu ikhlas, pasti bahwa tanpa keikhlasan semua akan sia-sia.
Tetapi di sisi lain juga ingat bahwa kita perlu strategi dalam perjuangan. Bahwa lembaga ini perlu bertahan lama. Dan untuk bertahan lama dia perlu menampilkan ke publik tentang hasil capaiannya. Bahwa ini loh yang sudah kami capai selama setahun, bahwa di tingkat nasional kami sudah mencapai tahap ini, di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, kami sudah mencapai ini, anak-anak kami sudah bisa ini. Lalu kemudian ada yang bilang, kok nggak ikhlas, kok gitu-gitu aja ditampakkan? Bukan, itu bagian dari strategi informasi, ya, untuk membuat pendidikan ini bertahan lama, ya, untuk supaya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan sosial, bahwa apa yang dicari oleh masyarakat kami punya dan kami siap untuk membagi dan memberi kepada siapa yang memerlukan. Hingga kemudian tepat dalam ikhlas, tepat dalam strategi informasi, strategi perjuangan, sehingga kita tetap dalam kondisi tetap mendapatkan keikhlasan, dan di satu sisi kita tetap kuat dan bertahan, perjuangan kita masih panjang dan kita perlu jaga itu dengan strategi yang tepat. Kemudian fokus perbaikan, ya. Dalam hal islah kita perlu bertahap, nggak bisa kita mau sekaligus gitu ya. Bertahap, tahun ini apa yang perlu kita perbaiki, dan itu pun harus spesifik, mau perbaiki di bidang apa, dalam hal apa, waktunya kah, caranya kah, strateginya kah, orang-orangnya kah, di bidang apa. Kemudian kita bagi tugas dalam proses perbaikan-perbaikan ini. Ini bagian dari sunnatullah, dan sunnatullah itu tetap perlu ada evaluasi, tetap perlu ada disiplin dalam proses perbaikannya. Berikutnya, perbaikan dan kebersamaan. Jadi yang paling penting itu sesungguhnya bukan hanya tentara yang memiliki ruh perjuangan, tetapi yang kita harapkan anak-anak kita dimanapun mereka berada memiliki ruh perjuangan itu. Tidak semua menjadi ustadz, tidak semua menjadi syekh, tidak semua kemudian menjadi kembali di lembaga pendidikan lagi. Ada yang penting untuk menempati pos di militer, ada yang perlu menempati pos diplomatik, ada yang perlu menempati pos kesehatan, ada yang perlu menempati pos perdagangan, ada yang perlu di bisnis, ada yang perlu di travel, ada yang perlu di macam-macam. Kita ingin anak-anak kita ini nanti akan berkembang, nanti mereka akan mengiringi kehidupannya, menjemput takdir-takdirnya masing-masing sesuai dengan harapan dan keinginannya, silahkan. Tapi yang kita harapkan di bidang apapun mereka berada, ruh cinta Palestina, ruh cinta Al-Quds, ruh untuk berjuang bersama ini ada. Sehingga kemudian dimanapun mereka berada, menempati posisi apa, ruh perjuangan ini tetap mengalir. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi diplomat, ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, yang jadi duta besar, ada yang jadi ketua PBB. Apapun, jadi sekjen PBB atau apapun, silahkan. Yang penting ruh perjuangannya tetap kita jaga. Banyak lagi ya, Bapak Ibu semuanya. Karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah bismillah kita bisa. Jadi jika ingin Al-Quds merdeka, maka kita harus menyiapkan generasi yang layak untuk dijadikan pemimpin. Siapa yang akan berperan sebagai pengambil keputusan? Siapa yang akan duduk di kursi PBB? Siapa yang akan menjadi aktivis-aktivis kemanusiaan? Kita tidak tahu. Di antara santri-santri kita akan menjadi siapa. Tapi tekad dan ikhtiar kita berjuang di Ibnu Abbas ini ialah bagaimana menyiapkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi, menyiapkan generasi-generasi seperti yang dididik oleh Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Demikian apa yang dapat kami sampaikan dan kita kaji bersama melalui buku ini.
Semoga ada manfaatnya. Silahkan baca lebih lanjut, telaah lebih lanjut, dan nanti banyak mutiara, banyak nasihat, banyak inspirasi yang saya yakin bisa kita dapatkan dari buku yang luar biasa ini. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.